Halo guys, aku ada di lantai 2 bungalow tempat aku nginep. Tepatnya di Kuda Laut. Ya, Kuda Laut itu ada di Pemutaran di Bali. Bersama instruktur free dive saya, Bang Yos. Oke, Bang Yos, sejak kapan punya ini? Kalau ini sih sebenarnya usianya apa tempat ini? Kalau tempat ini sih sebenarnya bareng sama Catherine. Jadi belakangan memang. Oke. Kalau usianya itu sendiri sih ya udah lumayan lama. Oh, jadi Osia itu awalnya nggak di sini? Tidak. Oh, Osianya sendiri udah berapa lama? Mungkin dari pertama saya jadi instruktur saya bikin usia sebenarnya. Cuma waktu itu saya pending karena saya prefer nyari pengalaman dan kerja di tempat lain dulu ngajar di free dive flow. Tapi usianya tetap hidup sebenarnya. Oh gitu, cuma belum settle di satu tempat. Betul. Oke. Terus begitu punya Kuda Laut ini, Osia itu settle di sini. Ya, sekarang usia markasnya di sini. Markasnya itu ini udah berjalan berapa tahun? Osia di sini itu sebenarnya mungkin belum terlalu lama ya, mungkin 2 tahun. Sebelumnya sih di Pemutaran juga, tapi di bagian depan ada berbeda. Oh oke. Nah, untuk Osia Academy ini apa aja yang ditawarkan? Untuk belajar apa aja bisa? Ya, kalau Osianya itu sendiri ya course free diving dari training, dari courses itu dari beginner sampai instructor level. Soalnya kan saya instructor trainer, jadi sudah bisa ngajar instructor juga. Oh, sudah bisa. Dulu ngambilnya di mana untuk jadi instruktur untuk instruktur ya? Yes. Itu udah lama itu dulu. Itu ya prosesnya. Jadi saya emang orang Indonesia pertama yang jadi instructor trainer untuk AIDA sebenarnya. Ya prosesnya dengan jumlah sertifikasi tertentu, terus mesti ngesis beberapa instructor course, terus mesti ada rekomendasi dari beberapa instructor trainer lain, dia nge-apply baru bisa. Iya, instruktur untuk instruktur itu nggak gampang itu. Terus dari sekian banyak lokasi di Bali, intinya kita ngomong di Bali ya. Bali kan memang surganya diving sama laut. Kenapa kok milih di Pemutaran? Sebenarnya sih dari survei semua lokasi yang ada, kalau buat lokasi diving kan banyak orang milih Amet, Tulamben. Karena kan sebenarnya di sana costnya murah. Mereka nggak perlu pakai kapal, mereka dari pantai semua. Terus ya kurang lebih begitu. Dan kebetulan karena saya lihat, saya keliling Bali, alamnya sama lokalnya saya paling suka di Pemutaran, paling cocok. Alamnya terus, itu alamnya di sini bukan hanya di laut tapi di daratnya juga. Semuanya masih sepi, masih natural, dan desanya ini tuh eco village. Jadi semuanya ya jauh lebih natural, nggak terlalu hiruk pikuk ya. Betul. Jadi kayak misalnya di sini ada aturan desa yang semua orang dilarang nawarin apapun terhadap turis di pantai. Itu nggak boleh dilarang sama desa. Apapun, aksesoris apapun. Mau nawarin aksesoris apapun di pantai itu dilarang. Karena orang-orang yang kesini lebih senang sepi. Jadi mereka tidak mau mengganggu turis. Dan menurut mereka adalah kalau turis mau apapun ya mereka juga bakal nanya sendiri. Anyway gitu. Itu salah satu contohnya. Salah satu. Makanya ada peraturan desa di sini yang dilarang ada bendera partai satupun. Enak tuh. Itu kan enak gitu. Itu nggak ada di tempat lain. Iya bener ya. Aduh kadang sebel loh lihat gitu kayak polusi. Aduh bikin mata nggak enak banget. Terus apa namanya? Nah dari Bang Yo sendiri free diving itu sejak kapan? Technically free diving dari kecil sih. Dari kecil seneng dibawa ke laut, sering main sama nelayan, sering dive ngambil lobster, segala main. Dari memang kecil. Udah dekat dengan laut ya? Ya orang tua dulu kan punya kapal, memang saya selalu diajak ke laut terus sering. Asalnya dari Bali, bukan? Aslinya Jakarta. Oh Jakarta. Terus dulu di laut mana kalau di Jakarta? Dulu ke Pulau Seribu, terus kadang kalau naik kapal dulu 8 hari sampai ke Bangka Belitung, balik lagi ke
Cirebon, ke Lampung, ke Jadi ikut kapal itu aja? ya di kapal aja 8 hari di kapal. Aduh, Ya memang begitu dari dulu udah biasa. enak banget. Cuma ya pertama ikut course mungkin 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu baru tahu ada namanya course freediving. Waktu itu 8 tahun yang lalu course freediving belum seramai sekarang ya? 8 tahun yang lalu kalau kamu bilang kamu freediving itu mesti ngejelasin dulu freediving itu apaan ke orang panjang. Sekarang orang udah terbantu nggak sih dengan sosial media untuk men-spreadkan kegiatan ini? Ya pasti ya. dengan sosial media ya ada positif ada negatifnya, tapi ya secara awareness terbantunya banyak. Iya. Saya tahu Bang Yos juga dari sosmed kan, sebelumnya kan kita juga nggak kenal, makanya saya mau kesini karena lihat, wih keren, wah oke dah langsung kesini. Oke, nah untuk kayak sekarang zaman kayak ada YouTube atau apa itu kira-kira membantu nggak sih atau malah sebagai awareness membantu, tapi sebagai education nggak juga sih. Karena banyak sama ya di dunia sekarang itu informasi kan terlalu banyak, jadi kan orang juga tidak bisa menyaring mana yang benar dan mana yang benar. salah. Dan menurut saya freediving itu very individual, jadi nggak bisa banyak, semua itu nggak bisa disamain. Makanya saya nggak mau bikin coaching di internet or YouTube videos, karena menurut saya setiap orang beda, masalahnya beda. Dan juga di sini itu nggak ada kayak komunitas untuk latihan bareng atau apa ya, nggak ya? Di mana di sini? Jadi itu pemutaran ini nggak ada ya? Nggak ada memang. Nggak ada ya? Enggak. Memang tujuannya bukan buat itu di sini. Bener-bener course aja ya? Bener-bener course atau training. Saya dari dulu kalau murid dari luar banyak datang ke sini stay-nya 2 bulan. Dia khusus buat latihan freediving 2 bulan. Or sebulan. Ya, jadi benar-benar dipantau sesuai dengan kemampuan individual ini ya? Sesuai objektif juga, dan menurut mereka itu liburan. Oh oke. Ya, liburannya sambil main, sambil freedive. Bagian dari aktiviti untuk liburan ya? Iya. Soalnya kadang liburan terlalu lama juga mau ngapain juga kan? Ya, mereka pengen freedive, terus di sini kondisinya bagus selalu. Iya. Lautnya cakep banget. Sambil liburan, sambil jalan-jalan di sini. Iya. Dari sekian banyak ya murid yang pernah ke Bang Yos ini, kira-kira ada kurang lebih yang permasalahannya itu kurang lebih, kalau beginner itu masalahnya ini, kalau kurang lebih permasalahan yang paling sering ditemuin gitu loh. Kalau beginner masalah nomor 1 sih relaxation selalu. Oh, relaxation. Oke. Paling besarnya relaxation masalahnya. Tapi yang ke Bang Yos mostly semua juga untuk belajar freedive, ada nggak persyaratan, misalnya harus bisa renang? Ya, harus bisa renang itu persyaratan bukan dari saya, itu standar dari AIDA itu, or dari asosiasi, kebanyakan yang mesti bisa berenang. Harus bisa renang ya? Kalau nggak bisa renang ya kita mau main di laut, di air. Iya. Itu kan untuk safety juga. Paling nggak bisa tidak begitu merepotkan diri sendiri juga kan, walaupun ada body kan. Ya, tingkat kenyamanan di air itu biasanya sangat mempengaruhi waktu educationnya, waktu course. Semakin dia nyaman, semakin mudah biasanya. Iya. Gitu. Terus apa ya? Ini ada nggak sih kalau untuk Bang Yos sendiri kan pertama kan sebagai freedive dulu, kemudian sekarang instruktur, pasti punya dong idealis dari Bang Yos sendiri supaya masa depan freedive di Indonesia itu lebih baik gitu loh. Ada nggak idealisme yang ya kadang ya namanya freedive ini kan juga bukan komunitas yang besar banget ya, tapi kadang karena sedikit orang itu kadang beda-beda gitu loh. Ya memang beda-beda sih, tapi kan kalau saya pengennya orang belajar itu semua bertahap kan, jadi nggak perlu lompat
atau mempelajari hal yang enggak kalau emang kemampuannya masih di sini. Seperti itu. Kalau saya sih pengennya semua orang belajar tuh bertahap, step by step. Dan pelajarin tuh juga safety-nya, kenapanya, alasannya. Orang banyak kan sekarang belajar free dive itu cuma buat ya sok cool, biar kelihatan cool, atau emang cuma buat foto-foto. Kalau saya sih emang nggak senang ngajar orang seperti itu sih. Saya lebih senang orang ngajar ada objektifnya, antara ya emang pengen menikmati alam atau orang pengen apa. Nah, saya ngajar sesuai dengan objektifnya sana. Basicnya dulu ya. Ya, dan kalau memang mau jadi atlet ya basicnya kita ngajarnya lain. It's okay gitu. Jadi tujuannya juga berbeda, cara latihan juga berbeda. Kalau beginner saya lebih prefer orang ya foundationnya dulu, dasarnya dulu, latihan dasar. Dan emang kadang boring, tapi di semua sport sama. Iya sih, semua sport ya intinya hal-hal basic yang harus kita punya itu supaya nanti kedepannya itu nggak nyusahin gitu loh, ya kan? Ya sekarang misalnya kalau latihan tinju, latihan Thai boxing, teknik sebagus apapun kalau staminanya nggak ada itu percuma. Kalau di ronde 3 tangannya udah nggak kuat ngangkat, itu nggak usah ngomongin nonjok atau teknik kayak gimana pun gitu. Itu misalnya sebagai contoh. Main bola, kalau lu nggak kuat berdiri atau lari 90 menit, lu nggak usah ngomong yang macam-macam, gitu kan? Iya benar. Jadi nggak usah muluk-muluk, semua basic mau nggak mau gitu. Sama free diving. Terus kan di free dive itu kan kita bisa ke macam-macam ya, bisa ke atlet, bisa ke fotografi underwater. Nah, Bang Yon sendiri kan kalau saya lihat cenderung ke spearfish ya. Yes and no, enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi ini loh, spearfishnya kayaknya dalam banget loh, ikannya segede orang. Ya itu kan cuma, kalau saya free diving lebih ke way of life aja. Way of life. Lebih ke cara hidup gitu. Jadi saya spearfish itu sebenarnya tujuannya supaya ya saya nggak support illegal fishing atau fishing dengan cara-cara yang merusak alam. Saya ngambil sendiri, gitu. Milih ikan sendiri dengan cara yang saya lakukan sendiri dan tidak merusak ya. Iya. Soalnya kadang kadang sih ketemu orang ya, kasihan loh ikannya dibunuh gini-gini. Lalu sendiri masih makan ikan. Mau ngomong kasihan, lalu lu nggak tahu ikan lu didapat dengan cara apa, ya kan? Ya technically lu makan sayuran juga dibunuh juga kan? Iya, jadi ya spearfish itu adalah cara menangkap ikan yang paling aman ya. Paling aman enggak sih? Paling tidak merusak lingkungan. Bisa ya, bisa enggak. Tapi ya itu salah satu cara paling tradisional dan bisa paling tidak merusak lingkungan. Daripada dengan jala atau apa itu kan sekali tarikan kan bisa merusak. Ya, walaupun menurut saya balik ke orangnya. Iya, balik ke orangnya. Kalau orang bilang spearfish cara paling melindungi alam, tidak merusak lingkungan. Kalau orang spearfishnya yang nggak peduli sama lingkungan, dia nembak ke koral dan lain sebagainya, ya sama aja bohong. Iya, harus kasih ini edukasinya. Iya, jadi tergantung individu juga. Ini ada beberapa temen yang nanya. Pertanyaan dari teman-teman dari Agnia Surabaya. Ini ada yang nanya ya, kalau kita lagi CWT, sinyal kita udah harus stop itu apa ya? Kalau statik kan mulai kontraksi beberapa kali. Kalau CWT ada nggak? Ini variabelnya tinggi sekali sih, maksudnya tergantung dia levelnya di mana. Levelnya di mana? Gue juga lupa nih siapa yang nanya. Kalau dia beginner ya bisa levelnya, bisa alarmnya sama pakai dari kontraksi dulu. Nanti kalau ada advance dan master bisa berbeda lagi. Itu ujung-ujungnya kan di freediving itu kita mempelajari tentang diri sendiri kan. Nah ini dia yang kita pelajari kan. Kita juga tahu nih alarmnya sampai di mana, kapan mesti dinaikin, kapan kita mesti stop. Itu bagian dari freediving. Semakin kamu tinggi levelnya, sensitivity untuk hal ini harus semakin tinggi. Jadi intinya tuh lebih baik mengenal diri sendiri daripada membanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Ya? Kalau orang udah bingung dengan alarm seperti ini, kan biasanya artinya waktu dive dia tujuannya apa? Dia yang dia fokusin apa? Kurang lebih depth kan artinya atau angka.
Which is kalau di awal ya memang fokusnya bukan di situ dan nggak perlu di sana. Oke. Terus ada nggak cara untuk improve CWT itu gimana? Banyak sekali. Ya. Yang kurang apa? Iya, ini tergantung individual lagi ya. Iya. Duck dive-nya udah bener belum? Mulai dari Nggak. awal aja. Fin kicknya udah bener belum? Body duck dive, positionnya fin kick, gimana? Relaxation-nya relaxation-nya gimana? Udah bener belum? Kalau belum, semua ya ini udah bener, maka otomatis akan naik sendiri. Itu. yes. Oke. Kemudian ini ada lagi nih, bagaimana cara mengatasi mimisan di kedalaman. Ini ada temen nih suka mimisan. Seharusnya nggak pernah mimisan sih. Kalau dia mimisan terus ada yang salah. Antara Oke. dia itu equalize-nya maksa, Equalize-nya maksa atau Kurang memang ada lebih. something wrong. ya equalize-nya maksa ya problemnya lain lagi masalahnya. Kenapanya? Hmm. Mungkin karena relaxation-nya, karena mesti lihat. Tapi idealnya nggak boleh ada mimisan terus. Iya, nggak boleh ada mimisan. Ada yang salah Ada artinya. yang salah. Ini lagi tanya, motivasi Mas mendalami freediving sampai sekarang. Kalau emang karena profesi dan pernah jenuh nggak, bosen dan coba hal baru lain. Oh, ini gini maksudnya gini. Kita kan sebagai profesi yang lain, hobi kita adalah freedive. Ya. Nah, sekarang kalau sudah profesinya freedive, profesinya hobi lain apa dong yang supaya Ya Pernah banyak nggak? sekali. pernah nggak jenuh sama freedive? Kalau saya Nah, enggak juga sih, karena kalau saya emang senangnya dari awal tuh bukan hanya freedivingnya aja. Emang saya senang freediving, tapi emang saya hobi ngajar oh iya gitu. iya. Dan setiap orang itu beda. Hmm, Jadi kalau ketemu murid baru tuh semua kayak dapat puzzle baru iya. gitu rasanya. Menganalisa Dan semua ini beda-beda. ini bagaimana, Iya. gitu kan, cara penanganannya gimana gitu. Jadi itu Iya, semua orang butuh approach yang berbeda, semua iya. di level yang berbeda, Iya, butuh pengajaran yang berbeda iya, juga. Dan kadang bukan hanya intinya, tapi cara penyampaiannya mesti berbeda. Iya, harus smart. Cita-cita dan harapan untuk regenerasi freediving di Indonesia ke depannya supaya bisa lebih dikenal dan banyak diminati. Sebenarnya seneng nggak sih kalau tambah freedive, tambah rame? Yes and no sih, netral sih. Kalau emang makin banyak orang yang suka main di alam, ya it's good. Kalau emang banyak orang yang makin tertarik dengan freedive-nya secara benar, Ya. ya it's good gitu. Kalau cuma hahihi dan ini ya enggak sih. Kadang saya juga khawatir ya kalau misalnya freedive makin lama makin banyak peminat, terus spotnya yang tadi bagus, terus jadi banyak pengunjung jadi rusak, itu yang kadang khawatir gitu. Nah, itu dia balik tergantung dari, menurut saya itu ada tanggung jawab atau responsibility dari Iya. instruktur juga. Iya. Waktu ngajar, pendekatannya bagaimana, bagaimana cara kita membawa diri di alamnya Iya. seperti apa, mesti bagaimana. Iya. Kalau orang yang jadinya cuma trip jalan-jalan kemana-mana dan nggak pernah memperhatikan alamnya di sana Iya, iya. atau konsekuensinya, ya itu saya nggak suka. Makanya misalnya contoh, kalau orang trip ngelihat paling banyak deh sekarang deh, mulai rame orang ngelihat whale shark. Ya. Kalau whale sharknya dikasih makan di situ, itu kan merusak habitnya mereka kan Iya, sebenarnya. iya. Nah, saya nggak mau support itu. Iya. Gitu. Jadi lebih prefer semuanya alami. Iya. Dan saya juga kadang miris ya lihat kalau misalnya trip-trip snorkeling atau apa, mereka itu pakai vest karena guide-nya nggak mau repot kan. Tapi mereka juga dipaksa turun untuk foto. Nah, untuk supaya bertahan di dalam dengan vest itu mereka disuruh pegangan karang. Aduh mak, tepok jidat deh. Nah, itu Aku yang salah. sampai- Terus Aduh, ini kalau begini terus 10 tahun kemudian tempat ini jadi apa gitu. ya kurang lebih begitu. Megang Iya. sesimpel dari starfish, megang Iya, turtle, megang-megang semua atau apa ya, tuh. itu kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Iya sih, dan mereka aduh gimana ya. Ya, jadi plus minus. Kalau secara sport orang makin banyak yang tertarik, sebenarnya makin bagus juga sih. Makin banyak juga orang Indonesia sekarang yang benar-benar bisa freedive. Ya. Nah, ini juga ya problemnya gitulah. Kadang-kadang orang education ada yang senang education bagus, ada yang enggak. Kalau saya prefer kalau bisa orang education benar dan bagus dari awal, karena lebih gampang nanti.
Dan lagi juga aku sih mikir dengan kemajuan teknologi kayak gini kan, sekarang orang tuh bisa kerja di mana aja. Jadi kayak misalnya Monik nih, dia punya toko tapi nggak usah jaga di tokonya, dia bisa keliling kemana, ke pantai manapun. Ya kan, jadi ya instruktur freediving belum bisa remote sih kerjanya. Iya, belum bisa remote ya. Tapi kita yang sebagai pemula atau apa, kita terbantu sih dengan teknologi. Saya nggak usah terkurung di tempat kerja saya pergi ke pantai pun saya masih bisa tetap kerja. Gitu. Oke, ini pertanyaan lagi, kenapa harus freedive dengan body yang qualified? Ya sekarang kalau ada apa-apa siapa yang mau nge-rescue? Iya. Yang disebut dengan qualified itu artinya minimal kemampuan setara ya. Sebenarnya qualified itu seharusnya adalah body yang kalau setara tuh kenapa sih, kalau kamu dive ke 10 dia bisa ke 10 untuk nyelamatin. Dan dia tahu cara nge-rescue di freediving. Gitu. Itu qualified. Course ya, itu qualified yang sudah mendapat course yang benar. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih, terlepas dari course atau enggak, dia mesti dapat ilmunya dan dia mesti tahu cara nge-rescue. Intinya gitu. Untuk wajib atau enggaknya ikut course sih, sebenarnya saya nggak ngewajibin orang juga sih. Tapi kan ilmunya lebih penting dibandingin course-nya atau sertifikatnya itu sendiri. Bisa nggak dipelajari di YouTube? Ya susah sih menurut saya sih. Mungkin bisa kalau dia dapat dari channel yang benar. Tapi saking YouTube itu segala jadi kita nggak tahu mana yang benar. Udah ditonton sejam ternyata nggak ada apa-apa, udah ditonton setengah jam ternyata iklan terus, ya kan, wasting my time dan my quota gitu loh. Nah ini ada lagi, kenapa harus course? Apakah dengan informasi dari internet dan YouTube tidak cukup? Ya itu tadi ya, karena informasi dari YouTube tuh belum tentu benar. Siapa aja bisa upload di situ, gitu. Dan terkadang dengan informasi yang benar pun, terkadang setiap individual itu beda. Jadi kadang belum tentu cocok. Iya. Oke, pandangan Bang Joshua banyaknya kecelakaan atau meninggal saat spearfishing sendirian. Nah, ini spearfishing sendirian, nggak ada yang body. Ya banyak kecelakaan spearfish, nggak usah sendirian, yang berenam aja kemarin malah mati juga, sama aja. Sebenarnya kadang itu ya pendapatnya ya memang orang nggak mengerti batas, orang memang nggak mengerti rescue, memang dan rata-rata semua hal bergabung. Yang orang Inggris ya kalau nggak salah, baru bulan lalu kan di Mentawai hilang spearfish. Yang orang Indo di sini tahun lalu hilang. Di Menjangan aku juga kemarin dari sana juga dengar sih. Jadi gini, walaupun kita punya kemampuan freediving, kadang itu kalau disuruh pakai life vest itu jangan gengsi deh. Kadang alam itu bisa berubah-ubah, ya enggak? Kadang tadinya aman, tiba-tiba ada arus bawah yang lumayan kenceng, kita nggak sadar. Tahu-tahu udah keseret kemana. Saya gitu. contoh aja sih ya. Natalia Molkanova tuh hilang loh matinya. Hilang. Mau mecahin 40 sekian rekor dunia tetap. Dan nggak ada yang tahu kenapa dia hilang kan. Aturannya tetap mesti diikutin, ideally. Ini juga tidak menjamin 100% aman, tapi kan resikonya berkurang banyak. Tapi kalau emang mau mati nggak masalah juga saya sih. Kalau saya sih ya asal jangan nyusahin orang lain ya, aja. Jangan gitu. nyusahin orang lain. Aku sih mikir kalau memang waktunya aku mati ya mati aja lah. Ya gitu. Jangan nyusahin orang lain aja sih. Daripada gue umur 90 tahun tapi 10 tahun di kasur nggak bisa ngapa-ngapain juga nyusahin orang kan. Ya betul. Oke, ini ada yang nanya menu training harian dan cara nambah dive time. Ini beda sekali setiap individu, tergantung level juga. Jadi dari mana dianya, di mana dia sekarang, saya nggak susah jawabnya. Kalau di awal beginner, kalau saya sih ya improve relaksasi dulu. Improve relaksasi ya. Jadi untuk semua level relaksasi paling penting.
Habis itu teknik yang benar. Yes, tapi latihan untuk relaksasinya pun nanti sudah berbeda. Mendengar kata relaksasi pengen narik nafas. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum ngambil kos ke Bang Joshua, apa aja yang perlu disiapkan? Duit. Kenyamanan di air. Duit. Kenyamanan di air. Nyamanan di air, di laut. Ya, nyaman di kolam belum tentu nyaman di laut ya. Ya kalau emang nggak pernah ke laut seumur hidup, ya ngapain ngambil free diving di laut kan? Ya. What's the point gitu? Mau Ya. ngapain sih? Banyak orang yang jagoan di kolam, apa-apa sih. Begitu kena laut, mabok. Ya dan Pusing. juga banyak orang tujuannya salah juga sih menurut saya sih. Orang ya kalau emang nggak senang main di laut ya ngapain latihan free dive? Ya everybody can free dive, tapi bukan berarti semua orang perlu free diving kan? Iya. There are people yang perlu aktivitasnya yang lainnya nggak masalah. Oke. Dan ini sebagai saya yang kesini untuk ngambil course, walaupun kita sebelum kesini itu udah punya skill apa, pengetahuan apa, lebih baik kesini itu sebagai blank paper aja. Aku di depan Bang Jos, aku pura-pura nggak tahu, ya bukan pura-pura ya anggap diriku ini nol aja deh. Jadi lebih gampang nyerap apa yang dikasih daripada kita yang merasa udah half full. Nah, nanti kita dapatnya justru nggak bisa banyak. Jadi pertanyaan bukan apa yang harus dipersiapkan, ya nyiapin duit aja sih kalau menurut gua. Dan mental. Ya, dan mental. Karena gue jujur orangnya, jadi lo mesti siap mental. Ya, siap mental ya. Pasrah aja, disuruh apa, udah itu aja, nggak usah ngasih tahu apa yang kita udah tahu, nggak ditanyain baru jawab, udah gitu aja. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman di Surabaya dan dimanapun free dive? Ya, stay safe dan have fun intinya. Have fun intinya, jangan sampai gara-gara free dive jadi kapok. Oke. Ini ada kaos dari teman-teman Surabaya. Oke, thank you. Oke, sukses ya. Ya, thank you. Dah.